Pemirsa, intens investigasi. Heboh dan semakin panas. Tampaknya kalimat itu yang pas untuk menggambarkan perseteruan antara aktris kontroversial Nikita Mirzani versus Reza Gladys, yang belum juga usai sampai dengan saat ini. Ya, seperti diketahui, Nikita masih di tengah proses penangguhan penahanannya yang ditolak oleh hakim. Terbaru, muncul nama lain yang seolah ingin ambil bagian guna mencibir Nikita saat proses penangguhan penahanannya tak sesuai dengan apa yang diharapkannya selama ini. Lantas, siapakah sosok tersebut? Benarkah sosok ini datang dari masa lalunya dan sang buah hati? Dan lalu benarkah pula masih soal kemalangan Nikita yang seolah kini sedang tersungkur di dalam jurang terdalamnya? Fitri Salhuteru bisa tertawa semakin keras, terutama karena didukung oleh rekan-rekannya yang lain. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Seperti diceritakan sebelumnya, atau masih soal proses penangguhan penahanan Nikita Mirzani dan berbagai hal yang terjadi belum lama ini, khususnya saat Nikita meminta izin untuk persidangannya waktu itu ditunda dengan alasan ia yang menderita sakit di bagian giginya. Lantaran kron atau implan di bagian giginya menurut Nikita pecah saat itu. Hal ini terjadi dalam persidangannya yang digelar pada Kamis 4 September 2025 lalu dengan agenda yang seharusnya mendengarkan keterangan ahli dari jaksa penuntut umum. Tapi rupanya tak butuh waktu lama sampai hal ini akhirnya sampai juga ke telinga Mami Eda yang tinggal di London, Inggris. Di mana perempuan parubaya tersebut namanya juga sempat viral karena diduga kediamannya sempat ditumpangi Laura, anak dari Nikita Mirzani, saat sempat menimba ilmu di sana. Mami Eda kabarnya juga sebelumnya sempat terlibat aksi saling tegang dengan Nikita. Tetapi setelah lama tak menunjukkan batang hidungnya atau muncul guna mengomentari apa yang terjadi dengan Nikita dan sang buah hati, kali ini ia kembali hadir. Dan dikutip dari akun media sosialnya, ia menduga ada yang salah dengan pengakuan Nikita soal sakitnya dan menuding sakit giginya. Nikita adalah sebuah kebohongan belaka. Terdakwa sehat hari ini. Mohon maaf izin yang mulia hakim, saya kurang sehat karena sakit gigi. Kalau saya pecah. Bisa mengikuti persidangan? Saya agak keringat Pak Hakim yang mulia dari kemarin. Implan dari sebelah sini pecah. Kok kenapa kok bisa taruh tangan di implan begini? Masuk akal tidak? Kalau sakit tidak bisa sentuh. Aduh, pembohong berat deh. Ya, seperti dikutip dari pernyataan singkat yang dibuat Mami Eda dalam akun media sosialnya, sepertinya jelas bahwa ibu dari Eda, rekan Laura saat di London, Inggris tersebut, memberikan dukungan penuhnya kepada Dr. Reza Gladys. Pasalnya ia juga sempat memention nama Dr. Reza Gladys dan Fitri Salhuteru. Bahkan menurutnya Nikita akan habis jika berurusan dengan Dr. Reza, belum lagi ditambah dengan mantan sahabatnya, Fitri Salhuteru, yang seolah semakin vokal akhir-akhir ini. Lantas seperti ini pula dukungan yang tampak dari Mami Eda guna menindaklanjuti permasalahan dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang yang dilaporkan Reza Gladys terhadap seterunya Nikita Mirzani, dan juga soal Mami Eda yang meminta kepada jaksa dan hakim untuk tidak percaya pada kebohongan yang menurutnya dilakukan oleh Nikita Mirzani.
kedua yang mau kami sampaikan juga karena dikasih kesempatan bahwa terdakwa ini terkait dengan permohonan penangguhan yang beberapa minggu kemarin itu yang sampai saat ini belum mendapat konfirmasi dari majelis hakim yang mulia. Demikian yang mulia. Jadi begini terdakwanya penasihat hukum dan penuntut umum ya, setelah kita bermusyawarah dan tentunya kita nanti minta kepastian dari terdakwa. Kalau memang sakit ya ke dokter kan ada dokter. Biar jelas ada hitam di atas putih. Kalau sehat ya dinyatakan sehat. Kalau sakit ada surat keterangan dokter ya begitu ya. Jadi untuk hari ini kita setelah musyawarah kita akan tunda ya. Dan terkait dengan penangguhan penahanan, majelis juga sudah bermusyawarah ya. Dan untuk sementara tetap terdakwa tetap berada dalam tahanan gitu ya. Kalau mau mafia sudah. Mafia tapi tidak laku itu mafia. Sekarang tidak boleh mafia lagi. Dulu diam-diam dan dengar apa yang hakim bilang. Kau dengar, kau paham. Karena kau pemafia itu sudah kena tangkap. Dulu kau mafia orang tidak berani tangkap kau. Sekarang Dokter Reza mainkan kau ke bola. Mainkan kau ke bola. Kau tahu bola. Bola itu kalau kita pegang sedikit saja dia terputar mati punya. Kau tahu? Kau mau ketemu orang lain masih taat. Tapi kau ketemu Dokter Reza, masuk lagi Kak Fitri, kau habis. Bongkar kau punya unak-unak semua. Kau jangan sengaja sama Pak Dokter bilang kau punya implan di gigi. Pasang implan di gigi. Ini semua sudah sakit. Tidak bisa. Tapi kau ada omong baik-baik. Terus masa ini sakit kok gini? Ini implan nih kalau sakit kita tidak bisa buat apa-apa. Tidak bisa bikin. Aduh Pak. Aduh. Pak Hakim jangan percaya Pak Hakim. Pak Jaksa jangan percaya. Semua Ibu Jaksa, Pak Jaksa, Ibu Hakim jangan percaya. Dia mulai mafia. Mafia orang punya uang. Mafia sekarang sama Pak Hakim. Sementara itu, setali 3 uang dengan respon mengejutkan Mami Eda. Sebelumnya, atau juga dikutip dari akun media sosialnya, tampak pula Fitri Salhuteru yang dalam unggahan terbarunya tampak semakin jelas menunjukkan dukungannya terhadap seteru Nikita Mirjani tersebut. Dalam video tampak Fitri dan Dr. Reza Gladys makan bersama. Selain itu, tampak pula hadirnya sosok Marisa Ica yang sepertinya juga memberikan dukungannya pada Dr. Reza Gladys. Sabar, kita makan dulu, sabar. Sabar. Gak dikasih napas gue. Gak dikasih napas. Habis nagih sisa bayaran 50 miliar. Terus kita makan-makan. Aduh, netizen mau doxing apa lagi sih? Aku tuh bersahabat sama semua orang, nggak ada yang berantem ya. Insya Allah tabarakallah. Aku kumil banget ya. Udah gak begini, makan mulu sih. Masih dikutip dari akun media sosial Fitri Salhuteru. Fitri sebelumnya juga sempat menyebut ia cukup miris karena Nikita didukung oleh gerombolan halunya. Dan kemudian Fitri juga sempat mengomentari pertanggungjawaban konten-konten Nikita seperti berikut ini. Lagian ya netizen, Nepos ini miris loh. Si terdakwa itu didukung dengan gerombolan halu, gerombolan teri halu ya. A1. Kalian tahu nggak paham A1 itu artinya apa? Berita atau informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, mereka itu pertanggungjawabnya sama mulut gede aja, sama mulut gede, semuanya isinya zong. Malu harusnya sebagai si terdakwa ini, nih kata Nepos ya, harusnya dia itu malu didukung sama orang-orang banyak cakap. Puas kalian, gak usah ngajarin Nepos ngebully atau apa. Nepos bales, paham nggak? Bales dengan memulai itu beda ya. Bales itu
Kata si terdakwa lebih kejam pembalasan itu. Makan. Ya, Fitri dan Reza Gladys tentu sah-sah jika tertawa lepas. Tetapi di balik proses penangguhan Nikita yang ditolak oleh hakim, pastinya ada hal-hal yang menjadi dasar dari penolakan tersebut. Lantas, apa kata kuasa hukum Reza Gladys terkait hal ini? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Ya pemirsa, masih soal sidang dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang, dilaporkan Reza Gladys terhadap seterunya Nikita Mirzani. Sebelumnya, kuasa hukum Reza Gladys juga sempat memberikan pandangannya soal apa saja hal yang membuat hakim menolak proses penangguhan penahanan Nikita. Menurutnya, hal ini berkaitan dengan subjektivitas atau apakah terdakwa tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan barang bukti, tidak akan mengulangi perbuatannya. Dan menurutnya faktor penting yang kemungkinan membuat penangguhan penahanan Nikita ditolak adalah soal potensi Nikita mengulangi perbuatannya. Di dalam hal kemudian majelis hakim itu dapat mengabulkan permohonan penangguhan, itu salah satu unsurnya dan syaratnya adalah melihat dari ketentuan syarat formil subjektivitas terhadap permohonan penangguhan. Ya, apa itu syarat subjektivitas terhadap permohonan penangguhan? Pertama, majelis hakim itu akan mempertimbangkan tentang ketika mengabulkan permohonan penangguhan, apakah terdakwa ini tidak akan melarikan diri. Yang kedua, apakah terdakwa ini tidak akan menghilangkan barang bukti. Nah, yang ketiga, apakah terdakwa ini tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Ya, baik itu terhadap yang terkait dengan dakwaan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum maupun perbuatan pidana lainnya, ya. Jadi saya lebih melihat pertimbangan majelis hakim ini menurut pendapat saya, ya. Kenapa kemudian kemarin majelis hakim itu sepertinya menolak permohonan penangguhan? Saya lebih melihat kepada persoalan syarat ketiga, ya, tentang subjektivitas soal agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi. Ini dapat kita lihat dari bagaimana perlakuan dari terdakwa Nikita Mirzani pada saat proses persidangan dari awal sampai dengan kemarin dilakukan persidangan. Ya, kalau menurut pendapat kami, ada beberapa hal yang mengakibatkan majelis hakim itu menolak. Pertama, perbuatannya dalam proses persidangan. Ya, salah satunya tidak menghormati proses persidangan. Kemudian dilihat juga, ya, dengan persangkaan atau dakwaan pasal 27B ayat 2 yang terkait dengan Undang-Undang ITE yang berintegrasi dan beririsan dengan media sosial. Sementara itu, masih soal tanggapan pihak kuasa hukum Reza Gladys, Nikita dalam beberapa kali sidang sebelumnya juga tampak kerap bersitegang dengan hakim dan jaksa penuntut umum, terutama soal keinginannya untuk memutar rekaman suara. Yang dalam rekaman tersebut, Nikita seolah yakin jika hal ini menunjukkan adanya upaya kriminalisasi oleh jaksa dan dokter Reza Gladys. Nikita pada saat itu atau dalam sidang yang digelar pada Kamis 31 Juli 2025. Saat itu juga tetap bersikukuh pada keinginannya tersebut. Bahkan sebagai bentuk kekecewaannya, Nikita pun menolak mengenakan rompi tahanan. Hal inilah yang juga diduga kuasa hukum Reza Gladys menjadi alasan hakim menolak penangguhan penahanannya. Status tahanan dari pengadilan negeri, tapi yang pasti estimasi kami itu kalau tidak salah, kalau dengan
menghabiskan 2 kali perpanjangan itu sekitar Desember 2025. Hakim itu kan bukan robot, ya. Dia adalah pejabat yang ditempatkan oleh negara yang kemudian mempunyai pengalaman yang kami anggap itu cukup ya, bahkan lebih secara profesionalisme ya, itu satu. Nah yang kedua, salah satu yang menjadi pertimbangan untuk majelis hakim nanti ke depannya untuk mengambil keputusan ataupun penetapan lainnya, salah satu syaratnya adalah melihat perlakuan atau perbuatan terdakwa itu dalam proses persidangan. Itu akan menjadi pertimbangan gitu. Nah justru kami ya, ini karena klien kami ini sebenarnya kan orang yang baik gitu. Klien kami Dr. Reza Gladys selalu menyampaikan kepada kami, Bang ingetin dong di media agar terdakwa Nikita Mirzani ini tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang kemudian dapat menyinggung perasaan APH, yaitu jaksa penuntut umum maupun hakim. Dan kami sering sebutkan itu, ya. Kami sering sebut itu agar terdakwa Nikita Mirzani menghormati proses persidangan. Tapi kita lihat sendiri bagaimana salah satunya yaitu menuduh APH itu yaitu jaksa penuntut umum maupun hakim menerima suap dengan cara melaporkan ke KPK, tapi sebelumnya juga dia memberikan rekaman flash disk dalam persidangan. Ini kan sebenarnya dari awal majelis hakim sebelum membuka persidangan selalu mengingatkan kalau ada transaksional terhadap proses persidangan ini ditemukan, silahkan laporkan gitu. Bukan kemudian memaksa dalam proses persidangan untuk memperdengarkan rekaman flash itu. Nah ini salah satu yang menurut kami sebuah fitnah di depan media gitu. Dan kemudian yang paling kami juga agak kurang setuju pada saat terdakwa Nikita Mirzani ingin dipakaikan baju tahanan dan borgol. Pada saat itu terdakwa Nikita Mirzani kan agak melawan. Jadi ada ketentuan di dalam Undang-Undang 48 2009 itu kan kekuasaan hakim setelah selesai persidangan, maka ketentuan 48 2009 selesai. Maka berlakulah ketentuan Undang-Undang 11 tahun 2021 yaitu tentang kejaksaannya. Dan kemudian tentang SOP terhadap penanganan itu ada diatur ya kalau tidak salah di dalam Peraturan Kejaksaan nomor 5 tahun 2013. Ya, itu ditentukan tentang soal bagaimana ketika terdakwa meninggalkan ruang persidangan harus memakai baju tahanan dan borgol. Seperti itu. Jadi hal ini kan sudah dipertontonkan secara terang benderang ya. Jadi saya berpendapat ya, kami berpendapat itu akan menjadi pertimbangan majelis hakim dan jaksa penuntut umum. Ya, sidang yang menyeret nama Nikita dan Reza Gladys saat ini mau tak mau memang menjadi perhatian publik. Bahkan beberapa selebriti pun seakan tidak mau ketinggalan mengikuti jalannya setiap persidangan ini. Lantas apa kata Emma Waroka yang selalu hadir dalam persidangan Nikita versus Reza Gladys? Benarkah ia cukup menyayangkan proses penangguhan penahanan Nikita yang ditolak oleh hakim? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Dalam persidangan Nikita versus Reza Gladys yang sudah berjalan lebih dari 6 bulan belakangan ini, dukungan publik pun terlihat tak pernah surut. Pasalnya banyak selebriti yang rutin hadir menyemangati kedua belah pihak. Baik Nikita ataupun Reza Gladys, salah satunya adalah Emma Waroka yang tak pernah absen mengikuti jalannya persidangan dan tampak tak pernah lelah memberikan dukungannya kepada Nikita. Lantas seperti apa komentarnya tentang jalannya persidangan? Benarkah ia cukup beraksi keras terhadap proses penangguhan penahanan Nikita yang ditolak oleh majelis hakim? Sidang itu kan penting sekali ya untuk
bisa membela diri gitu. Ya harus konsentrasinya harus penuh, harus full. Semuanya tuh dari segala sisi gitu loh. Buat Niki tuh nggak bisa didengerin gitu loh. Tahanan juga udah lama banget, ditahannya udah terlalu lama, masa penangguhannya juga nggak dapet, nggak dikasih, jadi aneh banget sih menurut aku. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen